Raksasa itu dengan santai menggulung jerami penduduk desa untuk membuat sebatang rokok. Dia mengangkat sebuah atap dan mencabut perapian untuk digunakan sebagai pemantik api. Setelah menyalakan rokoknya, dia benar-benar bersandar pada lumbung seseorang untuk menikmatinya. Tingkah laku raksasa itu memicu kepanikan di antara para penduduk. Untuk menenangkan para rakyat, raja segera memasang pemberitahuan untuk menyuruh para prajurit menundukkannya. Tetapi selama beberapa hari, tidak ada jiwa pemberani yang berani untuk mendaftar. Tepat ketika raja kehabisan akal, seorang penjahit kecil di kota itu sedang menepis lalat dan tiba-tiba membunuh 7 lalat sekaligus dalam satu kali pukulan. Mendengar penjahit itu begitu cakap, beberapa orang segera menyebarkan berita itu, dan berita itu segera sampai ke raja. Dia segera memerintahkan penjahit itu untuk segera muncul di hadapannya dan bertanya apakah dia benar-benar telah membunuh 7 raksasa. Penjahit mengira dia bertanya tentang lalat dan dia menjawab ya. Raja pun langsung mempercayainya dan menugaskan penjahit itu untuk segera mengalahkan raksasa. Namun setelah mendengarnya adalah tentang mengalahkan raksasa, penjahit itu langsung membeku. Penjahit itu pun hendak menjelaskan, tapi kemudian raja memberitahunya ketika dia kembali nanti dia akan memperbolehkannya untuk menikah dengan putrinya sendiri. Dihadapkan dengan ketertarikan yang sangat antusias dari sang tuan putri, penjahit itu menerima tugas itu dengan linglung. Di tengah sorak-sorai orang-orang, dia berjalan keluar gerbang kota. Baru setelah gerbang ditutup, ia sadar, ketakutan, panik, dan segera mengetuk gerbang. Dia ingin kembali masuk. Namun ketika ia mendongak, melihat wajah penuh harapan dari warga dan sang tuan putri memaksa dirinya untuk tidak bisa menolak. Sehingga sang penjahit itu berangkat dengan hati yang cemas. Saat itu, tanah tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, dia melihat sesosok raksasa mendekat. Penjahit itu hendak melihatnya, namun ia nyaris rata dengan kaki besar raksasa itu. Panik, hanya bisa berlari dengan putus asa. Setelah melewati hutan, ia sampai di sebuah danau. Ia pikir ini akan memperlambat langkah raksasa itu, tapi bagi raksasa ini hanya sebuah genangan air yang sama sekali tidak berguna. Akhirnya, tanpa tempat tersisa untuk lari, penjahit itu bersembunyi di dalam labu. Raksasa yang mengikutinya kini lelah, jadi ia duduk di rumah terdekat untuk beristirahat. Penjahit itu segera bersembunyi, sayangnya raksasa lapar itu meraih labu, dan penjahit kebetulan tersangkut di tangannya. Akhirnya, dia dengan labu itu terlempar ke dalam mulut raksasa itu bersama-sama. Tapi untungnya ia mencengkram tenggorokan raksasa itu tepat waktu. Hal ini membuat raksasa itu mengira bahwa ia tersedak, jadi ia menarik sebuah sumur dan menuangkan air ke dalam mulutnya. Penjahit itu langsung hanyut ke dalam mulutnya. Beruntung saat terjatuh, ia meraih tali dan menyalakan api. Saat raksasa itu menarik, dia berhasil meloloskan diri dari perut. Tapi kemudian raksasa itu melihatnya. Melihat tidak ada jalan keluar, penjahit itu segera mencabut gunting untuk melawan. Raksasa yang geram menamparnya dengan keras. Namun penjahit itu sudah mengambil kesempatan untuk bersembunyi di lengan bajunya. Melihat sikap provokatif penjahit, raksasa itu segera memasukkan tangannya ke dalam. Tidak menyangka ini persis seperti yang direncanakan oleh penjahit. Setelah raksasa itu memasukkan tangannya melalui lubang yang telah dipotong oleh penjahit, penjahit itu segera menjahit tangan raksasa tersebut di sana. Lalu ia naik ke kepala raksasa itu, melempar tali dan mengikatnya di hidung. Setelah raksasa itu terlalu kesakitan untuk melawan, dia segera melilitkan tali di sekelilingnya dari atas sampai bawah. Akhirnya, ketika dia sampai di kaki, dia menariknya dengan keras dan membuat raksasa itu tersandung ke tanah. Dengan ditundukkannya raksasa itu, kerajaan akhirnya mengembangkan taman hiburan yang ditenagai oleh raksasa.